Tapi Mary terlanjutkan kuliah karena Mary tidak memiliki uang untuk biaya kuliah. Ia memilih untuk berhutang kepada DBS Development Bank of Singapore sebesar 40.000 dolar. Bab ketiga ini menerangkan bahwa Mary menjelaskan bagaimana pola pikir kita sangat berpengaruh terhadap badai cobaan yang datang. Kita bisa mundur semua tergantung juga pada bab ini kita jangan dijadikan stimulan yang untuk membangkitkan setiap waktu. Ini bagiannya siapa? Kok diam? 4. Merealisasi. Pada bab ini menjelaskan bahwa Mary untuk sukses di usianya yang ke-20. Sebelum ulang tahunnya yang ketiga, melunasi semua utangnya dan dapat hidup dengan nyaman. Harapan dan pola pikirnya untuk senantiasa mengembangkan diri dan merealisasikan kerja keras. 5. Keputusan ekstrim. Pada bab ini bahwa resolusi Mary telah berkembang. Ia sudah dapat menghasilkan uang 5 dolar sejam dari pekerjaannya, dan sampailah ia pada sebuah keputusan untuk berbisnis. Dan saat mengambil keputusan tersebut itu harus beranian. Di sini juga ditekan saat bisnis ia harus memiliki sukses, yaitu modal dan namun tidak memiliki ketiganya, dan hanya keberanianlah yang menjadi sarana penggeraknya, dan itu sangat dan berpengaruh. Tetapi saat pertama kali ia melakukan bisnis ia malah tertipu. 6. Pertemuan dengan Anthony Robbins. Pada bab ini menjelaskan tentang seorang Mary dan temannya yang ingin sekali bisa menemui Anthony Robbins karena ia ingin mendapatkan beberapa kalimat saja dari sang motivator dahsyat itu untuk lebih membakar semangatnya. Dan betapa inginnya kami diyakinkan bahwa harapan untuk meraih kebebasan finansial di masa muda bukan impian mustahil. Walau begitu, berarti aku tidak ada hingga keraguan. Ada saat-saat di mana aku berpikir impianku adalah sesuatu yang muluk. Tetapi walau demikian, Mary bertemu dengan Anthony Robbins di suatu acara panggung. 7. Buru peluang. Pada bab ini menceritakan Mary dan kawannya yang memulai bisnisnya, yaitu dengan jasa percetakan skripsi di kampusnya. Ia melakukan bisnis tersebut. Sebentar lagi kampus akan ada ujian skripsi. Ia mematok yang murah, namun percetakan yang lebih murah dan memiliki lebih banyak di kampusnya. Akhirnya Mary berhenti dari situ dan berpindah Tansi, sebuah obat-obatan yang dari Indonesia dan belum karena melihat peluang yang besar, Mary bersama orang kawannya memulai bisnis di. Pada bab ini menceritakan tentang seorang Mary yang baru lulus kuliah dan mendapatkan nilai terbaik yang masih memiliki hutang 40.000 dolar. Di sini juga dijelaskan kalau Mary memilih bekerja sendiri, yaitu berwirausaha sebagai sales asuransi dengan menawarkannya di trotoar, halte bus, stasiun kereta. Dan semua itu ia lakukan ketimbang ia melamar sebuah perusahaan bergengsi dengan 1.000 dolar kalau dirupiahkan sekitar 30 juta pada masanya, tapi ia hanya sebagai karyawan. 9. 1001 penolakan. Pada bab ini menceritakan seorang Mary yang berdasarkan asuransinya. Setelah sehari berlalu, tidak ada yang mau menjadi klien dan mereka pun diusir oleh satpam. Akhirnya memilih untuk hanya di halte bus dan stasiun Bakti karena saat di sana terlihat lebih rileks dan tidak ada yang mengusirnya. Saat berada di sana terjadi banyak penolakan, namun tak sedikit juga yang menerimanya. Saat itulah bisnisnya mulai, bahkan sudah ada yang investasi pada mereka berdua dengan nilai 100.000 dolar. 10. Jawaban indah itu ada. Pada bab ini menceritakan seorang Mary berhasil meraup penghasilan 40 dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutangnya pada saat masih kuliah. Tentunya uang sebesar itu diraup dengan kerja 14 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 20 presentasi dalam sehari, yang mana setiap presentasinya pasti terdapat satu orang yang deal dengan bisnis mereka. Dengan menemui pekerjaan tersebut, Mary kini dapat menjadi seorang manajer. Lalu pada tahun 2003 ia
berhasil mendapat nilai investasi sebesar $900.000 dan dia diundang ke Star Club yang penghargaan sales berprestasi. Dan pada tahun 2004 pada usia ke-24 tahun ia mendapat penghargaan sebagai presiden Star Club dan mendapat penghasilan 1 miliar rupiah lebih dalam setahun. 11. Meraih $1 juta. Pada bab ini menceritakan tentang seorang Mary yang telah menjadi dan presiden Star Club yang namanya sedang naik daun di berbagai media. Mendirikan sebuah organisasi finansial konsultan dengan namanya sebagai bendera yaitu Mary Station. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2004, Mary dan Alpha memutuskan untuk nikah. Lama-kelamaan bisnisnya makin pesat, segalanya berjalan dengan dinamis. Dan akhirnya pada tahun 2006 penghasilannya telah menembus angka $1. Hanya itu, ia dinobatkan sebagai profesional termuda berhasilan besar di Singapura dan namanya sudah dipajang di koran nomor 1 di Singapura sebanyak setengah halaman. 12. Jurus-jurus sukses. Pada bab ini menceritakan tentang seorang Mary yang membagikan jurus-jurus suksesan kepada orang-orang di luar sana, yaitu yang pertama, apapun untuk sukses. Yang kedua, pernah takut gagal. Yang ketiga, apa penting arti uang. Yang keempat, berusahalah menjadi berbeda. Yang kelima, jeli mengamati konsep kerja Anda. Yang keenam, menghargai proses dan lihatlah hasilnya. Yang ketujuh, kebebasan finansial, visi yang jelas. Yang kedelapan, disiplin seharusan. Yang kesembilan, miliki passion. Yang 10, peka pada peluang. Yang ke-11, berhemat dan menabung. Dan yang ke-12, kekuatan iman. Lanjut. Berbagi untuk Indonesiaku. Pada bab ini menceritakan tentang hargaan yang diraih oleh Mary Riana baik secara nasional, kawasan Asia Tenggara maupun kancah internasional seperti penghargaan Nanyang Oding Young Alumni Award, Spirit of Enterprise Award, Top 5 Most Gorgeous Female, dan lain-lain. Dan ia menekan buku yang berjudul A Gift from Friends yang berisi tentang perjuangan dan pola pikir menulis. Dan juga ia membuka konsultasi untuk mengubah hidup mereka. Dan yang membanggakan adalah ia mau balik ke Indonesia dan tetap memajukan masyarakat Indonesia. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya banyak sekali kata-kata yang memotivasi dan menarik. Yang kedua dijelaskan style proses Mariana. Kekurangannya banyak kata-kata yang kurang dimengerti bagi orang-orang awam. Yang kedua, tidak adanya gambar yang membuat pembaca merasa bosan untuk membaca. Lanjut. Pertama, usia tidak membatasi kesuksesan melainkan kerja keras dan keuletan di kuncinya. Yang kedua, semangat dalam menghadapi semua rintangan karena di baliknya ada keberhasilan. Yang ketiga, sekalipun sudah sukses jangan lupa dari mana kita berasal. Lanjut. Rekomendasi. Buku ini sangat direkomendasikan untuk usia-usia remaja seperti kita karena isi dari buku ini memiliki pesan-pesan yang dapat memotivasi kita. Lanjut. Itu tadi presentasi dari kelompok kami.